Berjumpa lagi Pak Marulam. Ya, terima kasih Pak Rafael. Kita berjumpa lagi, senang selalu setiap kali berjumpa dengan Pak Rafael. Oke, kesehatan untuk Pak Marulam, semoga itu yang terjadi. Sehat? Amin, sehat Pak Rafael, semoga juga Pak Rafael juga sehat. Ya, terima kasih. Saat ini saya ingin membantu Pak Marulam, sesi coaching ini. Bagaimana kita mereview, mengevaluasi hal yang sudah Pak Marulam lakukan. Semoga Pak Marulam berkenan, kita sebagai rekan partner, kita akan melakukan yang terbaik dan semoga Pak Marulam mendapatkan manfaat dalam sesi coaching ini. Terima kasih Pak Rafael, saya sangat senang Pak Rafael hadir kembali bersama dengan saya, memberikan insight baru lagi dalam ini sesinya evaluasi dan saya sangat mendukungnya dan sangat setuju dengan Pak Rafael. Oke, terima kasih. Jadi saya akan membantu mengevaluasi yang sudah pro bono coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Marulam. Kalau boleh berkenan, siapa nama klien Pak Marulam? Nama klien yang saya coaching dalam kesempatan pro bono namanya Ibu Diah Kuswari. Diah Kuswari. Itu dilakukan kapan sesi coaching? Hari Minggu, pada hari Minggu tanggal 6 Februari yang lalu. 6 Februari, kapan itu waktunya? Pukul 2.14. Pukul 2, oke, 2. Dan selesai? Selesai sekitar hampir 45 menit lah, nggak sampai 1 jam, tapi lebih setengah jam. Oke, lebih dari setengah jam, jadi 30 menit ke depan, jadi 60 di bawah, 30 ke atas. Oke, itu sudah dilakukan dan kemudian mari kita mengevaluasi. Dari model skor yang dipakai, Pak Marulam mendapatkan apa dari Bu Diah? Oke, waktu itu saya berbincang-bincang atau melakukan sesi coaching dengan Ibu Diah. Dia menceritakan tujuan yang ingin dicapainya waktu itu adalah dia ingin memiliki kemampuan untuk tidak lupa gitu. Nah, dia kemampuan tidak lupa. Ya. Oke. Jadi, dia ingin supaya gimana caranya supaya jangan lupa gitu. Karena Ibu Diah ini punya kelemahan. Ibu Diah ini punya pelupa. Iya, kelemahannya adalah lupa. Nah, mudah lupa. Nah, jadi untuk maksudnya lupa apa waktu Pak Marulam mengeksplor? Lupa untuk melakukan sesuatu, tugas-tugasnya. Kebetulan Ibu Diah ini mengikuti satu kursus. Nah, kursus itu dilakukan dibuat secara online. Nah, sudah ada jadwal. Nah, Ibu Diah ini seorang guru juga, sehingga dia sibuk juga untuk mengajar, mempersiapkan bahan ajar, evaluasi. Dia seorang ibu, juga harus mengurus rumah tangga. Nah, kalau dia sudah pulang rumah, dia akan lupa yang lain. Padahal dia ada sesi untuk online gitu. Kursus online. Oh, oke. Sehingga seringkali dia lupa bahwa ternyata jam sekian dia harus ikut kursus dan dia tidak mengikuti, lupa dia asik di rumah, ketemu dengan anak-anak, lalu udah capek dari sekolah, udah lelah, akhirnya dia istirahat, tidur, lupa, ketiduran gitu. Oke. Jadi problem yang dilihat bahwa dia lupa. Sumber apa yang Pak Marulam lihat? Kausesnya. Ya, penyebabnya di situ dia waktu itu kami analisis penyebabnya Ibu Diah ini tidak membuat membuat planning yang matang itu. Nah, tidak membuat jadwal, lalu tidak menempel di dinding atau di whiteboard atau di mana atau di HP gitu. Nah, waktu itu kami. Jadi hal itu belum dilakukan ya? Nah, belum dilakukan. Lalu dia mengharapkan supaya ibu ini bisa mengikuti semuanya kursus ini dengan baik dan selesai, juga tidak mengganggu dengan tugas-tugasnya yang lain. Nah, dia punya sumber daya untuk itu, dia punya kemampuan seharusnya, dan dia menyadari saya punya kemampuan hanya karena di situ ada kelemahan, kurang pengaturan waktu,
kurang gigi, kurang getol untuk berbuat, bekerja sesuai dengan waktu yang disepakati. Nah, dan dia merasa tidak ada yang mendorong dia untuk menyelesaikan itu. Nggak ada yang gitu, nggak ada yang menginspirasi. Apa yang ada yang bisa menginspirasi? Nah, akhirnya kita cari-cari apa yang saya minta waktu itu saya pakai model untuk berimajinasi gitu, atau melakukan eksplorasi. Apa kira-kira yang bisa ketika dilihat itu langsung diingat bahwa begitu dilihat sesuatu, saya langsung mengingat bahwa saya akan melakukan ini gitu. Nah, waktu itu jadi anchor-nya ya? Ya, anchor-nya. Apakah ada sesuatu barang atau sesuatu alat atau apa gitu yang bisa dipakai ketika dilihat itu ditempel atau di mana, atau diletakkan di mana, dilihat itu, ini saya harus bersemangat mengerjakan ini. Wah, ya. Lalu waktu itu kami temukan, saya tanya ibu dia, anchor-nya ya? Anchor-nya itu. Ibu dia mengatakan kotak pensil. Wow, kotak pensil. Kotak pensil. Nah, luar biasa. Kotak pensil dia disebut. Anchor-nya. Dan warnanya harus hijau. Wow. Dan dia punya banyak, Pak Marulam? Itu belum punya. Oh. Belum punya. Jadi saya katakan, kapan mau dia diadakan ini? Action plan-nya kapan? Waktu itu sekitar 2 hari setelah waktu itu kami sesi coaching jam hari Minggu, dia katakan hari Selasa akan dibeli itu. Kotak pensil berwarna hijau dan akan diletakkan di mejanya di kelas, di rumah. Jadi ketika dia melihat itu, dia akan melihat hari ini saya akan mengikuti. Itu waktu itu yang kami bicarakan, dan kesimpulan yang ibu dia dapatkan waktu itu, ternyata satu barang kecil itu bisa membuat kita mengingat semua tugas, pekerjaan, target, tujuan, dan yang kita capai. Karena sumber daya ada, hanya kemauan yang dan kemauan itu ada di pengingat habit loop gitu. Terus. Jadi tapi itu realistis dilakukan. Misalnya dia menentukan Selasa ingin dilakukan, dan apakah Bu Diah melihat bahwa itu bisa dilakukan, realistis? Realistis, harusnya Ibu Diah melakukannya. Hanya memang tidak saya tanya ke Ibu Diah karena waktu itu dalam kesimpulan saya tanya Ibu Diah, apakah ini bisa dilakukan? Bisa. Kapan bisa dilakukan? Hari Selasa, jam berapa? Jam 2 saya akan pergi ke pasar untuk membeli kotak pensil berwarna hijau dan akan saya letakkan di atas meja. Jadi itu sesuatu yang realistis dan bisa. Apakah dalam sesi coaching itu ada feedback juga dari klien untuk Pak Marulam? Waktu itu Bu Diah sangat heran, dalam arti ini satu barang kecil sebenarnya bisa membuat kita melakukan banyak hal besar. Kok selama ini saya nggak terpikir gitu. Jadi Bu Diah feedbacknya sangat bagus, sangat senang dan sangat berterima kasih karena dengan sesi coaching 30 menit lebih sedikit gitu, rupanya bisa menjadi awal untuk bekerja dengan semangat, dengan rutin, dengan penuh gairah menyelesaikan semua target yang dicapainya. Waktu itu targetnya adalah bagaimana supaya saya bisa ingat waktu. Betul. Suka lupa gitu. Gimana caranya? Dia katanya harus, kalau melihat warna hijau, kotak pensil, dia sangat senang. Jadi itulah anchor-nya mau dibaca. Yang dipakai luar biasa. Dan kemudian apakah di sesi itu Pak Marulam memberikan feedback untuk Bu Diah? Feedbacknya saya sampaikan selamat. Saya rasa Ibu Diah excited waktu itu, dan sepertinya karena hanya nggak ada waktu itu hari Minggu sedang ada acaranya, kalau nggak waktu itu langsung sudah mau dibelinya langsung kotak. Jadi realistis dilakukan. Saya sampaikan segera dibeli supaya itu menjadi pengingat selalu untuk menyelesaikan atau untuk mengerjakan target-target atau jadwal-jadwal yang sudah disepakati.
yang diceritakan Marulam, apakah bisa direview, dievaluasi bahwa sesi coaching itu berjalan sesuai pattern dan ada action plan yang bisa dilakukan dengan jelas? Iya Pak, iya Pak. Betul sekali Pak Rafael. Waktu itu saya memang cukup setia juga dengan pattern yang sudah ada. Karena waktu itu ya benchmark untuk produktivitas ya. Bagaimana meningkatkan saya melakukan benchmarknya. Saya melihat setia kepada pattern itu membuat sesi coaching menjadi berkualitas gitu. Tidak terlalu tidak kepanjangan dan juga tidak kependekan gitu. Jadi pas-pas gitu. Kayak apa ya? Ya, luar biasa. Yang menu gitu, enaknya pas, rasanya pas, banyaknya juga volumenya pas gitu. Jadi pas untuk. Dari pengalaman pro bono coaching ini, apakah Pak Marulam bisa menyimpulkan ada kepuasan dan bahwa hasil ini bagus dan menambah semangat ke depan bahwa Pak Marulam akan semakin siap untuk pro bono coaching? Iya Pak Rafael. Jadi saya pun heran gitu, heran untuk diri saya sendiri. Wah, saya cuma ngomong begitu doang. Ya. Coachnya merasa puas gitu ya. Rupanya saya tidak pernah, coach itu tidak perlu harus berpikir terlalu keras, berusaha terlalu keras, membuat berbagai hal untuk memberikan jalan, seperti saya katakan selalu, membuka sumbatan-sumbatan dari klien untuk menemukan jalannya kan, menemukan jalannya. Sederhana. Dan saya waktu itu sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam sesi coaching itu. Artinya luar biasa. Saya sebagai seorang coach di situ bermanfaat bagi klien. Iya. Dan ini apakah akan memberi semangat kepedean bahwa sesi pro bono coaching lanjutan kapan lagi akan membuat Pak Marulam semakin bersemangat terus menerus? Ya, pas, tentu sekali Pak Rafael. Dan saya sebetulnya sangat mengharapkan. Kemarin tanggal 13 saya tanya juga, masih ada nggak sesi coaching pro bono gitu? Ya. Kalau jadi ada antusias dalam diri bahwa Pak Marulam bermanfaat dan maka membuat Pak Marulam ingin menambah jam terbang untuk pro bono coaching. Itu semangat yang muncul. Ya, senang sekali. Luar biasa. Bermanfaat bagi orang yang kita temani tadi seperjalanan menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Mereka senang kita ada di sana dan kita bermanfaat dalam hidup mereka. Sangat senang. Iya. Terakhir dalam sesi coaching ini, ada hal-hal yang Pak Marulam rasa ingin tambahkan kalau misalnya Pak Marulam akan melakukan pro bono coaching yang lain dari pola yang sudah Pak Marulam lakukan. Adakah yang ingin Pak Marulam lebih dalami atau ada yang merasa belum dilakukan dan ingin dilakukan di sesi coaching pro bono coaching dengan orang yang lain? Saya pikir saya harus memperdalam lagi materi tentang produktivitas, habit loop gitu, supaya karena ini kan berkaitan dengan pembiasaan. Kalau hanya sekali orang menyadari bahwa ini sebenarnya solusi atas masalah yang dihadapi atau ini langkah mencapai tujuan, ya mungkin disadari pada waktu itu. Tapi bagaimana membiasakan ini? Saya rasa perlu saya mengasah kemampuan saya lagi, skill saya, supaya sungguh-sungguh ini bisa nanti menjadi kebiasaan, menjadi habit dari klien tersebut. Ya. Terima kasih Pak Marulam, sesi coaching ini jadi Pak Marulam bisa mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dengan klien dan kemudian ada sesuatu yang ingin Pak Marulam tambahkan dalam sesi pro bono coaching kepada klien yang lain, itu semoga luar biasa untuk membiasakan habit loop, kemudian produktivitas dan segala macam itu ingin Pak Marulam dalami, semoga itu bisa ditambahkan dalam sesi coaching pro bono coaching yang lain. Ya. Sukses untuk Pak Marulam. Terima kasih atas sesi evaluasi ini. Saya boleh membantu Pak Marulam dan saya berharap kepedean dan semangat persiapan untuk melakukan pro bono coaching lanjutan kepada klien lain itu semakin menambah kemampuan dan semangat Pak Marulam. Saya ikut berbangga sebagai seorang teman dan luar biasa. Terima kasih Pak Marulam. Terima kasih Pak Rafael sudah semakin memberikan kekuatan kepada saya
dalam melakukan sesi coaching. Semoga ya ini juga menjadi bekal yang baik bagi saya menjadi seorang coach yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Pak. Terima kasih.